Oke Kak, yang tidak ada berkepentingan tentang tugas boleh untuk dinyalakan kameranya. Kakak-kakak silakan ketik di room chat apabila sudah siap untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, bagus. Kak Agus Sulistiono sudah siap. Bagaimana dengan kakak yang lain? Ya. Kak Yandi, Kak Nur. Ya, start. Start recording. Pak Iwanto, siap. Oke, saya anggap sudah siap semua. Di bawahnya, Izin bawah sekali, bawah untuk sekali. Di bawahnya, share di screen. bawahnya. Bawah lagi. Ya, start recording. Ya. Enggak. Enggak perlu. Ya, start aja. Boleh, bisa aja. Boleh, udah start. Boleh, keluarkan aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang hebat. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan pertama program PKG PJOK kelas 12 wilayah Pelalawan. Untuk orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK yang pertama ini adalah kita masuk ke dalam perkenalan awal. Jadi di dalam perkenalan awal ini nanti saya sebagai fasilitator akan saling mengenal dengan kakak-kakak yang ada di daerah Pelalawan. Yang jujur saja saya ke Pelalawan ini mungkin kalau nggak mancing juga ngantar orang kalau ke Pelalawan. Daerah yang pernah saya kunjungi di Pelalawan ini paling mentok sampai di Kerinci, kalau tidak di Langgam, mentok-mentok lagi sampai Simpang Gunung untuk di Pelalawan. Diharapkan nanti kerjasama dari kakak-kakak semua supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Kak Lisa Irantika mengangkat tangan. Boleh? Ada apa, Kak? Kak Lisa Eka Irantika. Raise hand beliau ini. Boleh dihidupkan mikrofonnya, Kak, untuk berbicara? Mungkin salah pencet tuh enggak, Kak? Oh, salah pencet. Oke. Tidak apa-apa. Oke, sebentar. Kita ulang lagi untuk share screen-nya. Suaranya kurang jelas, Kak. Suaranya kurang jelas ya? Berarti kurang keras ya?
Bentar. Sama nih, kayaknya tempat saya pun jaringannya karena hujan, langsung aja bermasalah nih jaringannya ini. Gimana Kak? Apakah sudah jelas sekarang suaranya? Putus-putus suaranya, Kak. Halo? Putus-putus ya? Halo? Ya, Halo? Masih putus-putus? Sebentar. Halo, cek suara apakah sudah jelas Kak? Atau masih putus-putus juga terdengar dari sana? Udah Kak, udah bagus. Aman Kak, aman, Udah, aman. udah aman ya? Oke, kita Ya. lanjut ke presentasi kita. Apakah di Pelalawan masih hujan, Kak? Di sini udah berhenti hujannya. Tapi jaringan hilang timbul. Ya. Jaringan hilang timbul. Sama Kak, Iya. sini kena hujan sebentar aja jaringannya emang langsung hilang ini. Makanya Iya. nanti kita adakan kesepakatan tentang pertemuan kita bagaimana. Yang jelas untuk PKG PJOK ini dalam 3 bulan ke depan sampai tanggal 10 Desember 2024 itu baru selesai. Diharapkan kakak-kakak bisa mengikutinya dengan senang hati karena memang di sini bukan untuk penekanan, bukan untuk menyelesaikan tugas yang rumit, nanti semuanya bisa kita kerjakan secara bersama-sama apabila ada kesulitan yang dihadapi. Begitupun pula dengan kakak-kakak yang terpanggil pada PPG piloting 2 ataupun piloting 3, nanti ketika ada kesusahan juga nanti kita bisa bersama-sama untuk saling membantu dalam penyelesaian jurnal-jurnal yang ada dalam POM PPG. Karena pada dasarnya kegiatan ini tidak terlalu menyita waktu kita atau tidak terlalu mengganggu waktu mengajar kakak-kakak. Nanti semuanya berdasarkan kesepakatan apakah kita nanti melakukan pertemuan virtual ini pada pagi hari atau pada siang hari. Untuk yang pertama, saya sebagai fasilitator di sini hanya menjembatani materi yang telah disediakan dari Balai Guru Penggerak kepada kakak-kakak semua, di mana saya pribadi adalah peserta PKG gelombang 2 atau lebih dulu mengikuti kegiatan ini, dan saya juga guru juga sama seperti kakak-kakak semua. Jadi bukan maksudnya di sini adalah untuk menggurui atau menunjukkan yang bagaimana, tapi memfasilitasi bagaimana nanti program PKG ini bisa berjalan dengan lancar. Karena memang untuk pendidikan orang dewasa
kita harus banyak-banyak membaca tentang materi yang ada, baru nanti memecahkan suatu permasalahan yang akan timbul dari apa yang telah kita alami. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Gunadi. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sabaau, salah satu kecamatan di Kabupaten Siak. Dan saya di sini bersama dengan 6 orang lain dari Siak yang bergabung menjadi fasilitator di daerah Pelalawan. Kalau yang lain memilih untuk menjadi fasilitator di kabupaten sendiri, saya memilih menjadi fasilitator di kabupaten lain, biar bertambah rekan-rekan guru PJOK yang hebat dan bisa sharing pengalaman yang ada. Kita coba kembali untuk share screen. Oke, apakah tampilan di layar kakak-kakak juga sudah berubah? Sudah berubah, Kak? Sudah. Sudah. Untuk perkenalan diri dari saya rasa sudah cukup. Sekarang perkenalan diri dari kakak-kakak hebat semua. Silakan kakak tulis di kolom chat nama kakak-kakak, terus sertakan nama salah satu benda. Bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan diri kakak. Contoh nih, kalau saya kemarin ketika mengikuti perjalanan di PJOK, nama saya Gunadi, benda yang saya sebutkan itu martil. Alasannya kenapa? Alasannya bahwa guru PJOK itu bisa berguna di sekolah apapun bidangnya. Bisa menjadi pelatih renang, pelatih senam, pelatih puisi, pelatih PBB, pelatih masak, dan juga kegiatan yang lain. Jadi silakan kakak-kakak, saya tunggu dalam estimasi waktu maksimal 10 menit untuk menuliskan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan satu persatu. Oke, dipersilakan Kak.
Sudah masuk 1. Nama Sri Hartati seperti pohon kelapa. Alasannya adalah bisa menjadi guru kelas, bisa menggantikan kawan yang berhalangan hadir. Luar biasa sekali ini. Jiwa mulia ini Kak Sri Hartati. Pohon kelapa bisa mengayomi. Memang kerjasamanya berarti luar biasa untuk Kak Sri Hartati. Ayo kakak-kakak yang lain. Ini jawabannya sangat-sangat misterius biasanya ini. Ada aja nanti salah satu ini yang mempunyai jawaban yang tidak pernah saya temui di jawaban-jawaban kakak-kakak yang lain ini. Masuk kembali Kak Yandi, asal sekolah SDN 8 Kerumutan. Bendanya buku. Alasannya dengan kemampuan saya yang terbatas, saya ingin selalu bertanya. Ya, buku jendela dunia, luar biasa nih. Kak Yandi, jiwa ingin selalu maju. Memang jiwa untuk orang PJOK kita selalu ingin lebih maju daripada orang lain. Apa yang kawan lain bisa, kita juga harus bisa biar tidak ketinggalan informasi. Oke, Kak Sri Hartati dan Kak Yandi luar biasa. Kita tunggu kakak-kakak yang lain. Kakak Agus Sulistiono, benda laptop. Alasannya guru olahraga harus bisa semua dalam segala bidang. Ya, betul nih Kak. Emang kayaknya kita guru olahraga nih nggak melulu aja nih untuk ngajar PJOK. Emang semuanya dilibas habis sama guru PJOK ini. Lanjut untuk Kak Nur Asrowati, asal dari SDN 015 Pangkalan Tampoy, Kecamatan Kerumutan. Benda seperti pohon ubi yang setiap kali selalu dibutuhkan dan berguna bagi orang lain. Ya, orang lewat, nampak pohon ubi pinggir jalan, cabut Kak ya. Tapi izin dulu, nggak boleh sembarangan cabut milik orang lain. Ini dilanjutkan Kak Harno Wiranata, masih nama saja. Bendanya belum disebutkan untuk Kak Harno Wiranata ini. Kak Nur bingung mau bikin apa. Biasanya jawaban spontan yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang biasa kita alami. Kalau memang Kak Nur selalu dibutuhkan oleh orang lain, selagi kita masih bisa membantu, itu menjadi suatu kebanggaan juga bagi kita dan apresiasi dari orang lain. Apa yang kita bantu semoga bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Masih ditunggu 6 menit lagi jawaban dari kakak-kakak yang lain. Berarti yang belum ini Kak Alex Chandra, Kak Iwanto, Kak Lisa, Kakak Nanang Sutoyo lagi dalam pelatihan. Kakak Sudirman. Terus langsung masuk Kakak Sudirman, jawabannya di room chat. Kak Sudirman, asal sekolah SMA Negeri 1 Kerumutan, benda batu.
Alasannya karena batu harus siap dalam segala kondisi. Mantap. Guru olahraga itu memang harus keras, ditempatkan di posisi mana aja memang langsung siap. Tidak babi bu langsung hajar, diinstruksikan siap. Inilah jiwa-jiwa olahraga kita ini. Masih kita tunggu jawaban kakak yang lain, masih ada waktu 4 menit lagi. Kak Harno Wiranata, seperti sepeda, karena supaya tetap berjalan, maka kita harus tetap mengayuh. Jadi sebagai guru olahraga kita harus tetap bergerak dan berkembang di zaman yang semakin canggih ini. Memang jawaban Kak Harto Wiranata ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, di mana kemungkinan banyak guru PJOK lain yang menolak menjadi peserta diseminasi dengan berbagai alasan. Jadi kita yang berada di sini adalah guru-guru yang mempunyai sifat terbuka, pemikiran terbuka untuk terus berkembang. Karena PJOK bukan hanya sebatas untuk bergerak, tapi PJOK harus berkembang mengikuti zaman. Zaman semakin canggih, kita pun harus semakin canggih dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada perkembangan zaman saat ini. Masih ada 2 menit lagi. Kita lanjutkan untuk share screen kita. Di tampilan layar laptop saya adalah agenda pelatihan kita. Apakah di tampilan kakak sama seperti yang saya lihat? Oh, Kak Lisa Irantika, Pangkalan Tampoi, benda jam, pergunakan waktu sebaik mungkin. Hari ini lebih baik dari kemarin, tetap memperbaiki diri agar jadi insan yang bermanfaat buat orang lain. Jawaban-jawaban yang luar biasa ini dari kakak-kakak hebat. Saya kira untuk perkenalan dari kakak-kakak sudah sangat mewakili dan menjelaskan fakta bahwa di kelas 12 ini memang dipenuhi dengan kakak-kakak guru PJOK yang sangat luar biasa. Nanti kita bisa saling sharing pengalaman bagaimana ketika kita memenuhi kendala-kendala yang ada di dalam pembelajaran PJOK. Untuk agenda hari ini 90 menit ke depan kita ada materi orientasi dan modul tatap maya 1. Di situ ada pembahasan tentang refleksi. Tujuan dari materi orientasi program PKG PJOK yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Sudah beberapa tadi yang sudah saya ingat namanya. Yang kedua adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini yang akan nanti kita bahas bersama-sama. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul
selama program PKG ini dilaksanakan. Dan yang terakhir, keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini. Untuk yang pertama, kembali kita menuju ke room chat. Silakan kakak-kakak tulis di room chat, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak. Nanti kita akan diskusikan setelah jawaban kakak-kakak muncul di room chat. Kira-kira jawaban yang kakak-kakak tulis apakah sesuai dengan kondisi yang kita alami pada saat ini. Silakan kepada kakak-kakak untuk kembali berselancar di room chat. Kak Lisa Eka, untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Ya, masuk. Kak Agus, pembelajaran PJOK sarana melepaskan lelah dan stres siswa yang terus-menerus belajar dan sebagai sarana menunjang kebugaran siswa yang belajar duduk sehingga berkurang bergerak. Ya, betul. Kak Sri Hartati, tujuan pelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, dan emosional. Luar biasa jawabannya ini. Ya, Kak Alex, ternyata muncul juga Kak Alex dengan jaringan yang mati-mati. Tujuannya untuk melatih siswa agar terbiasa melakukan disiplin, ya, sangat olahraga, dan mengetahui tentang kesehatan dan kerjasama yang baik. Kalau urusan kerjasama, emang PJOK nih rajanya ini. Masih ada 3 menit untuk kakak-kakak yang lain berpartisipasi dengan jawaban-jawaban yang luar biasa ini. Kak Nur Asrowati, dengan adanya pembelajaran PJOK, anak-anak bisa mengekspresikan gerakan serta melampiaskan emosi
serta agar anak-anak mampu atau mengerti cara pola hidup sehat. Ini ngeri nih, pelampiasan emosi nih pelajaran PJOK ini Kak Nur ya. Tapi ya tidak kita pungkiri, emang anak-anak ketika belajar di kelas mereka merasa jenuh ketika tahu aja beli PJOK, hore, praktek gitu kan, bola. Itulah yang mungkin selama ini kita laksanakan untuk di sekolah. Kak Iwanto, sang pengunggah fakta integritas paling cepat ini. Tujuannya adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja. Ini yang dimaksud Kak Iwanto ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan kebugaran. Kalau main bola ada step by stepnya, pemanasan dulu, jogging ringan, baru bermain. Pak Yandi, pelajaran PJOK untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa serta meningkatkan mental siswa dalam latih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, sangat olahraga nih jawabannya. Pak Kak Sudirman, tujuannya itu untuk mengembangkan potensi siswa baik dari segi fisik dan mental, serta siswa dapat mengetahui manfaat tentang kesehatan dan juga mengembangkan prestasi, berarti olahraga untuk prestasi. Dari Kak Herno Wiranata, tujuannya untuk melatih siswa menerapkan disiplin dan kerjasama, serta mengetahui kemampuan dan bakat khusus di bidang olahraga. Ini berarti lebih ke sekut talent ya, di mana kita guru olahraga ini bisa mendeteksi bakat anak ini sebenarnya di mana ini, Kak Arno ya. Seperti biasanya di bola kaki. Oh, anak ini berbakat di futsal. Oh, anak ini hobinya voli, tapi kayaknya bukan bola voli anak nih. Lebih ke basket. Ya, memang beberapa dari kita bisa mendeteksi kemampuan peserta didik sejak dari bangku sekolah. Kita coba lanjut ke slide selanjutnya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Tadi ada beberapa kakak yang menjawab mengembangkan peserta didik untuk prestasinya. Faktanya, dalam 40 tahun terakhir, PJOK tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan jika memang benar-benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Bisa kita lihat di grafik dari tahun 1982 sampai ke tahun 2006, itu grafiknya menurun. Di 2006 sampai 2018 grafiknya kembali naik. Berarti untuk dalam event Asian Games tidak signifikan untuk perkembangannya. Terus apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah. Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa memang PJOK ini sangat-sangat menjadi pelipur lara peserta didik dalam menaungi pembelajaran yang mereka lakukan sehari-hari. Dan apakah betul PJOK untuk kebugaran? Dalam kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan sebagai kerja bakti? Kita juga tidak boleh memungkiri ketika nanti kita masuk jam PJOK, nanti ada beberapa rekan yang, Pak, tolonglah nanti latih pramuka di jam Bapak. Pak, tolonglah nanti latih untuk upacara hari Senin. Pak, tolonglah ikut kerja bakti, beres-beres ruangan ini. Pak, nanti anak-anak olahraganya suruh bersih-bersih ruangan ini, Pak ya. Jadi kemungkinan untuk perkembangan kebugaran peserta didik itu sangat minim ketika kita lakukan di sekolah. Ada permainan, ada kerja bakti, ada bantu-bantu guru, itu juga salah satu
event yang memang hampir setiap hari kita temui di sekolah pada jam pelajaran PJOK. Tantangan utama dalam PJOK yang pertama adalah krisis identitas, di mana krisis identitas ini yaitu kesulitan untuk mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kira-kira dari kakak di sini ada tidak yang bisa mendefinisikan dari krisis identitas di sini? Kalau ada, boleh raise hand. Nanti jawabannya akan sama-sama kita refleksikan ke dalam apa yang sudah kita lalui bersama-sama. Tentang krisis identitas dalam PJOK. Ayo kakak-kakak, raise hand saja, kita jawab. Jadi kolaboratif dalam pertemuan tatap maya ini aktif, jadi tidak saling menjemukan, karena kita sudah terhalang oleh jaringan di mana kamera saya saja kadang muncul, kadang tidak. Ada kakak-kakak yang ingin berpartisipasi menjawab tentang krisis identitas dalam pembelajaran PJOK ini? Boleh raise hand-nya. Maksudnya krisis identitas yang dimaksud itu untuk siswa atau guru atau gimana itu? Untuk krisis identitas itu untuk pembelajaran PJOK-nya dan untuk gurunya. Bisa ditampilkan lagi menu yang tadi apa? Oke, sudah. Oke, jadi begini kakak-kakak.
tentang krisis identitas kita ini, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Terkadang kita merasa bingung dengan penempatan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Bagaimana kita sebagai guru PJOK memang tidak bisa berfokus tentang materi yang kita laksanakan. Oke, Bu. Kak Desri, raise hand, silahkan. Kak Desri, silakan di-unmute-kan mikrofonnya Kak Desri. Kak Desri ya. Tidak terpencet dari Kak Desrinya. Krisis identitas yang dimaksud di sini adalah bagaimana penempatan PJOK pada bagian dari kurikulum yang ada di sekolah, di mana yang kita rasakan bahwa memang PJOK ini tidak tahu arah pembelajaran itu nanti outputnya di mana, karena memang tidak semua anak memiliki fokus dan hobi yang sama pada setiap sekolah. Yang keduanya adalah krisis arah, yaitu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Kakak-kakak, apakah ada yang sudah mengerti ini tentang the best interest of the world child ini? Boleh yang sudah mengerti berbagi dulu dengan kita. Kak Agus Tiono, Kak Agus Sulis, bagaimana? Apakah sudah tahu nih apa itu the best interest of the world child? Atau kakak-kakak yang lain, Kakak Nanang Sutoyo? Kalau saya sendiri belum tahu Kak. Ya, kalau saya berkait apalagi dengan istilah kalimat Inggris lah, ini emang kelemahan saya untuk istilah-istilah bahasa asing. Ya mungkin kalau misalnya dijabarkan dengan bahasa Indonesia apanya mungkin bisa, oh ini maksudnya seperti ini. Kalau itu kelemahan saya Kak, mohon izin. Oke. Jadi krisis arah tentang the best interest of the world child ini maksudnya adalah bagaimana pembelajaran PJOK itu mengerti tentang kebutuhan yang berpihak kepada peserta didik. Jadi yang membuat kita guru olahraga tuh bingung sekarang adalah ini. Materi kita bola kaki, ternyata kebutuhan anak di kelas kita itu yang suka bola kaki cuma 5 orang. Yang lainnya, Pak, saya lebih suka duduk, Pak. Saya lebih suka main volley, Pak. Saya lebih suka apa gitu. Itu makanya krisis arah ini dalam PJOK ini kita tidak bisa mengglobalkan pembelajaran kepada seluruh anak. Apalagi di situ ada pembelajaran renang, di mana ada daerah-daerah yang memang tidak ada kolam renang. Terus ada pembelajaran tentang hal-hal yang lain yang memang di daerah kita untuk sarana dan prasarana itu tidak ada. Dan yang terakhir adalah ini yang paling saya rasakan selama saya menjadi guru olahraga. Tantangan utama dalam PJOK itu adalah krisis fokus, di mana bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Kita untuk di SMP baru masuk sudah bola besar. Dalam bola besar itu harus ada ketentuan bola kaki, bola voli, nanti permainan-permainan tim yang lain, bola basket. Nanti itu belum selesai, masuk lagi ke modul selanjutnya. Di situ ada bola kecil. Bola kecil belum selesai, masuk lagi ke modul atletik. Yang saya rasa itu semua untuk dicapai oleh peserta didik kita, itu mungkin sangat-sangat tidak mungkin untuk dicapai oleh peserta didik.
Kecuali memang anak itu anak bola, masuk kita bola besar, bola kaki mungkin bisa dicapai oleh mereka. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Itulah memang beberapa tantangan utama kita dalam pembelajaran PJOK. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi setelah kita melihat hambatan-hambatan itu, tujuan utama dalam pembelajaran PJOK itu sebenarnya adalah mendukung dan mendorong semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Pendapat ini diungkapkan oleh Lawson pada tahun 2019 dan dapat saya simpulkan, tujuan kita mengajar itu sebenarnya membuat kesadaran diri anak tentang pentingnya olahraga. Di mana ketika dia pulang, dia sadar, oh bakat saya ini di bola kaki. Berarti ketika sore ada lapangan di dekat rumah saya harus bermain bola kaki. Mereka sadar, oh bakat saya di bola voli. Dicari sama dia, bola voli itu di mana. Jadi dia bisa bermain dan menemukan bakatnya di situ. Kalaupun dia tidak berbakat dalam olahraga, minimal anak ini nggak bisa bola kaki, nggak bisa bola voli, nggak bisa senam, dia sadar akan gerak. Oh, kayaknya halaman rumah saya ini kotor. Bergeraklah saya biar sehat dengan cara menyapu halaman rumah. Jadi tujuan utama dalam PJOK lebih ke menimbulkan kesadaran peserta didik dalam mengerti bahwa kesehatan dan bergerak itu penting bagi kebugaran tubuhnya. Dan mereka bisa secara aktif bergerak untuk tujuan apapun, tidak hanya tujuan olahraga. Boleh bergerak ketika bekerja, boleh bergerak ketika melakukan sesuatu yang dianggap itu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, ini ada involving versus engaging. Kalau dulu peserta didik itu hanya terlibat, kita bermain, yuk nak ke lapangan, untuk guru SD-nya kasih bola sama halang rintang, dah bermain. Tapi yang diharapkan sekarang adalah anak juga berkomitmen dan berperan. Jadi umpama ketika di SD, yang diharapkan tidak kita lagi yang menyusun kons itu. Jadi kita harapkan anak sudah tahu ketika mereka mau lari zigzag, bagaimana mereka menyusun kons-kons pembatas di mana mereka akan berlari. Ketika anak bermain bola kaki, anak sudah tahu ketika peserta didik laki-laki di dalam kelas itu 10 orang, dia sudah membagi menjadi 5 lawan 5. Terus fasilitas belajar PJOK ini tidak hanya having fun, tetapi harus enjoy. Jadi mereka tidak hanya senang-senang main, tapi menikmati gerakan dalam permainan. Jadi tidak hanya bermain bola kaki dengan lari, nendang, nggak kena, udah, tapi diharapkan menikmati ketika mereka bermain, ketika menendang tidak terkena, mereka mengejar kembali, mereka tersenyum, mereka nanti bisa bersenda gurau dengan kawan-kawan, sehingga pembelajaran PJOK ini menjadi arti dalam hidup mereka dan menimbulkan kesadaran ketika nanti mereka sudah pulang ke rumah, mereka akan tetap mengingat bagaimana mereka belajar PJOK. Dan perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini adalah yang pertama, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kondisi yang kedua adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, serta abilitas. Dan kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik
Jadi untuk yang kedua ini kita dalam memberikan materi memang harus melakukan pemetaan dulu bagaimana kondisi fisik peserta kita, bagaimana gendernya laki-laki atau perempuan, nanti bisa dengan cara pengecekan ketika olahraga yang membutuhkan aktivitas yang agak ekstrim untuk perempuan-perempuan yang sedang haid itu nanti dipisahkan dahulu karena itu juga nanti akan mengganggu perkembangan masa depan bagi mereka, dan abilitas mereka juga harus kita perhatikan untuk terutama untuk materi-materi seperti senam lantai. Jadi untuk peserta didik yang mempunyai berat badan berlebih juga tidak harus mereka mampu untuk melakukan guling lenting, tapi mungkin mereka hanya mampu melakukan guling depan secara sederhana. Untuk perkembangan yang ketiga adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Harapannya adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Kondisi yang ketiga inilah yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ketika siswa itu sudah pulang ke rumah, mereka ingat akan pentingnya bergerak, pentingnya mereka untuk mendalami kemampuan apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat mencari jati diri mereka terhadap pembelajaran yang didapatkan pada masa sekolah. Tujuan dan dampak program. Program ini nanti mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun kelompok seperti jawaban kakak-kakak tadi, terus berkembang baik secara mandiri atau berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Harapannya adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itulah yang diharapkan ketika kita mengikuti program PKG ini. Untuk pengantar 2, lakukan konsep dan keterampilan pengajaran PJOK yang efektif. Nanti ini bisa kakak temukan di modul LMS kakak. Nanti saya tengok kemarin sudah ada yang login sampai 2 jam. Ini saya rasa luar biasa, ini berarti emang betul-betul dipahami nih materi dalam LMS-nya. Dalam kegiatan ini kakak-kakak, nanti kita akan membuat modul pembelajaran PJOK yang akan diupload di LMS. Yang pertama adalah video pembelajaran berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti dari video itu dapat kita refleksi bersama-sama di mana kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengajaran yang selama ini kita lakukan. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Boleh nanti kakak-kakak berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun bisa menggunakan penyangga 3 kaki sehingga pembelajaran satu kelas itu bisa nampak semuanya. Suara juga harus terdengar dengan jelas, boleh menggunakan clip on atau saya yakin untuk HP-HP zaman sekarang itu dapat menangkap suara di kejauhan. Apalagi kita sebagai guru olahraga terkenal dengan suara-suara yang keras. Boleh juga nanti memanfaatkan 2 telepon genggam yang terhubung secara online, satu sebagai kamera dan satu secara mic apabila nanti dirasa kesusahan dalam mendapatkan clip on. Terus unggah RPP pada link yang ada di LMS. Nanti akan saya tunjukkan linknya di mana ketika nanti kita sudah masuk materi pembelajaran itu. Batas waktu pengunggahan ini pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 untuk pengunggahan video ini. Nanti ketika saya instruksikan bisa dari teman-teman Maya
bisa juga nanti melalui WA grup kapan pengunggahannya. Pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak. Di sini ada pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG BJK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Di sini ada 3 soal. Melihat kondisi sinyal yang ada, kita tidak bisa melakukan Jambot dan Figma. Jadi silakan kakak-kakak tulis pemetaan, ada 3 soal yang ada di dalam layar ini. Di kolom chat saya kasih waktu kurang lebih kisaran 15 sampai 20 menit. Di sini juga sudah mulai azan asar, nanti boleh juga kakak-kakak yang mau izin sholat boleh sholat dahulu. Sembari nanti kita mengisi yang 3 ini di room chat, nanti sama-sama akan kita cari jalan keluarnya bagaimana harapan dan kekhawatiran. Bagaimana kakak-kakak, bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Kalau Mbak. bisa silakan Bisa. kakak-kakak berselancar di room chat. Kalau yang mau sholat asar dipersilakan sholat asar dulu, kita kasih waktu 15 sampai 20 menit.
Oke, kakak-kakak, di situ ada 3 soal. Jadi diharapkan 3 soalnya yang dijawab. Untuk Kak Agus, nanti kalau bisa ikut foto bersama dulu nanti biar sama-sama kita terdata. Ini saya bacakan dulu jawaban dari Kakak Nur Asrawati. Harapannya agar mendapatkan ilmu yang baru, tantangannya adalah fasilitas yang kurang dan tidak memadai. Untuk kontribusinya untuk mencapai tujuan itu adalah guru PJOK berkolaborasi agar pembelajaran PJOK lebih efektif. Dari Kak Sihartati, harapannya mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Yang nomor 2-nya mampu menjadi fasilitator pada PKG PJOK. Mantap nih Kak Sihartati ini. Ingin menjadi fasilitator pada PKG PJOK. Maaf Pak, itu tadi salah kirim karena jaringan kami tidak bersahabat. Kami masih di sekolah nih sendirian sama suami, belum pulang Pak. Kapan selesainya? Ini mau hujan turun lebat lah. Maaf Sama tadi nih salah jaringan di kirim tempat itu saya Pak. juga kurang bersahabat ini. Iya, kami nih di hutan loh Pak. Dari saya juga masih di sekolah, makanya terdengar anak-anak yel-yel untuk latihan Gama Akbar itu pada hari Rabu Ya besok. tapi ini kami kawan-kawan udah pada pulang, kami aja yang belum Pak. Kita Karena nanti cari jaringan. pukul 3:45 selesai ini, sebentar lagi. Oh iya boleh lah Pak. 15-an menit lagi lah. Untuk Oke, Pak, siap. kakak. Tadi salah kirim Untuk itu Kakak Pak, Iwan. maaf yang jawaban nomor 2. Oh iya. Iya, karena jaringan ini loh Pak, nggak bersahabat, jadinya entah apa-apa yang terkirim. Oh berarti untuk Ibu Kakak Sihartati ini tantangannya jaringan ya? Jaringan Kak. Ya, coba itu klik. Oke, semoga bisa secepatnya teratasi. Lanjut dari Kakak Iwanto, saya berharap kegiatan PJOK dapat dilestarikan apalagi dari daerah dan dari Kakak Sudirman supaya dapat memahami dan menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif dan menarik. Masih ditunggu nih jawaban kakak-kakak yang lain. Oke, kakak-kakak, kita simpulkan dari jawaban yang sudah masuk. Harapannya memang supaya pendidikan PJOK ini lebih bagus. Kalau tantangannya memang rata-rata yang pertama tentang jaringan, yang kedua tentang jadwal. Kadang kita masuk PKG ini bentrok dengan jadwal kita masuk di sekolah. Kalau tentang jadwal, karena kita sudah sosialisasi dengan seluruh sekolah, apalagi kepala sekolah, kemungkinan kepala sekolah akan dalam 3 bulan ini memberikan waktu. Nanti bisa juga kalau emang biar tidak mengganggu kegiatan sekolah, kegiatan ini kita lakukan siang seperti ini, ataupun nanti beberapa kegiatan kita lakukan di pagi hari. Kita tinggalkan sebentar HP dalam on cam, kita bisa sambil memantau peserta didik. Kalau untuk kontribusi mencapai tujuan kegiatan dalam mengatasi tantangan, ini saya contohkan salah satu rekan saya yang dari Teluk Lanus, masih dalam Kabupaten Siak Ujung juga. Dia itu kalau Zoom meeting, itu harus pergi ke jembatan terdekat atau ke pelabuhan terdekat, biar bisa mendapatkan jaringan. Untuk baterainya dia menggunakan HP,
memang harus sedia power bank. Kalau tidak, nanti mampir di kedai terdekat di pelabuhan untuk meminta arus listrik. Jadi intinya apa? Apabila memang kita berusaha, semua itu pasti ada jalannya. Yang penting lakukan dengan ikhlas. Memang kita luangkan waktu kita untuk peningkatan kompetensi guru olahraga yang memang saya rasa ini tidak setiap tahun dilakukan. Mungkin banyak kakak-kakak yang lain yang lebih senior mengajarnya dari saya, cuman yang saya alami dari tahun 2017 baru ini memang ada tentang PKG yang khusus mengajar guru olahraga. Oke, kita bungkus jawaban dari kakak. Kita lanjut untuk penggunaan Figma Jambot. Nanti kita akan belajar bersama-sama dalam penggunaannya karena jaringan kita hari ini kurang bersahabat, tidak kita lakukan dahulu. Tujuan dari Figma Jambot ini adalah menuliskan jawaban yang tadi saya suruh kakak-kakak menuliskan di kolom komentar. Terus kita masuk ke kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak hanya saya, kakak-kakak juga memiliki kesempatan untuk bertanya, berpendapat melalui raise hand atau melalui room chat. Yang kedua adalah berpikir terbuka dan saling menghormati antar sesama peserta pelatihan. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sudah kita laksanakan dan alhamdulillah sangat luar biasa. Kelas 12 ini jiwa saling sportifnya memang menggambarkan betul-betul bahwa di kelas 12 gelombang 2 pelalawan ini adalah guru olahraga yang sangat sportif. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Untuk berpartisipasi penuh ini ada beberapa tantangan seperti jaringan tadi, itu nanti masih bisa kita toleransi, tetapi usahakan untuk bisa masuk ke dalam link Zoom Meet yang disediakan, karena batasnya tidak hadir kegiatan itu adalah maksimalnya 2 kali. Itu nanti akan terdeteksi pada akun LMS dari kegiatan PKG ini. Jadi dikhawatirkan lebih dari 2 kali tidak mengikuti tatap maya nanti akan mempengaruhi nilai kakak-kakak sekalian. Dan yang kelima adalah usahakan kamera selalu dalam keadaan hidup. Jadi nanti saya bisa saling mengenal, oh ini kakak Agus, ini kakak Alex, ini kakak Desri, dan kakak-kakak yang lain. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pada materi refleksi. Kita share screen dulu. Ini adalah materi terakhir pada hari ini untuk materi refleksi. Nanti materi ini bisa kakak-kakak dapatkan di LMS kakak masing-masing. Nanti di LMS itu juga ada beberapa kegiatan yang bisa diisi langsung di LMS. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, dan peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta keberpihakan kepada
murid. Agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa, serta analisis cerita. Pendapat dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari ini. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi dan apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tindakan rutin yang sering kita lakukan di sekolah adalah mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Jadi diharapkan refleksinya adalah kita sekarang mengabsen murid dengan cara yang berbeda. Contoh, sebelum kita mengabsen nanti kita berikan instruksi. Nanti Bapak panggil namanya, siapa yang Bapak panggil silakan untuk mengikuti instruksi yang Bapak instruksikan. Contoh, Budi, angkat tangan kanan. Berarti si Budinya harus mengangkat tangan kanan. Andre, tunjuk kawan sebelah kirinya. Berarti Andre harus menunjuk kawan sebelah kirinya. Jadi mencontohkan bahwa absen dengan cara yang berbeda itu juga bisa menarik minat peserta didik supaya tidak jenuh dalam kegiatan yang memang sudah rutin mereka terima dari guru-gurunya. Terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu seperti Infokus atau dengan alat-alat yang lain, karena sekarang Infokus juga tidak harus dengan laptop, sekarang juga sudah ada alatnya namanya Anycast, di mana Infokus nanti bisa disalurkan melalui handphone, jadi tidak perlu susah-susah untuk menggunakan laptop kembali. Terus meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Kita juga bisa melaksanakan kegiatan yang mungkin selama ini baris berbaris itu langsung baris 3 bersab, 4 bersab, 2 berbanjar. Tapi coba kelompokkan dengan baris yang mengasihkan, bisa dengan kita membentuk kelompok ataupun mengganti pembarisan itu dengan suatu bahasa yang sangat bagus. Contoh, kita bikin kesepakatan untuk barisan 4 bersaf, kita bikin dengan, ayo kita berbaris dengan 4 kaki gajah. Jadi nanti anak-anak sudah langsung teringat, oh untuk 4 kaki gajah ini berarti barisannya adalah 4 bersaf. Jadi seperti itu, dan memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Diharapkan setelah pelatihan ini kita bisa menggunakan berbagai metode bahasa sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Jadi tidak melulu hanya itu saja, kita juga harus berkembang secara pemikiran, bagaimana kita bisa menguasai public speaking kita terhadap peserta didik sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang satu, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar. 4, menggunakan pola pikir yang terbuka. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi. Dan 7, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Dan saya yakin kakak-kakak di sini semuanya sudah melaksanakan ini. Kalaupun nanti ada 1-2 poin yang tertinggal, akan kita refleksikan bersama-sama ketika materi praktik mengajar. Untuk analis cerita Pak Raga, ini ada di LMS modul 1.1. Nanti kakak-kakak bisa langsung menjawab di LMS 1.1 tentang analis cerita ini. Dan mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKK PJOK di LMS, dan sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah kakak-kakak, untuk sesi tatap maya ini materi yang disediakan oleh Balai Guru Penggerak sudah tersampaikan.
di mana di pertemuan selanjutnya nanti akan kita atur kesepakatan waktu jam berapa, dan saya harap sinyalnya membaik supaya ada interaksi antara fasilitator dan peserta. Jadi tidak terkesan hanya saya yang menyampaikan materi, tapi kita bisa saling berkolaborasi. Terus untuk kesepakatan kelas lainnya, kita perlu nih sepertinya menunjuk ketua kelas. Ini kayaknya harus saya tanya satu persatu untuk ini yang dipilih siapa ini, biar adil. Dari Kak Nanang Sutoyo. Halo Kak Nanang, boleh diaktifkan dulu? Ya. Kira-kira Selamat Kak Nanang sore, Kak. menunjuk siapa ini menjadi ketua kelas di kelas kita ini? Untuk ketua kelas, ya tentunya yang senior lah, yang lebih paham untuk tentang apa itu. Sebenarnya di sini yang udah hadir ada Kak Sudirman, Harno, ya, Kak Harno lah mungkin karena dia senior saya. Pak Harno Wiranata. Oke, Iya, kita iya. bungkus satu jawaban. Untuk nomor 2-nya Kak Sri Hartati. Halo Kak Sri. Ya, Siapa Kak pollingannya untuk ketua kelas kita? saya ngikut aja Pak, mana yang baiknya. Ya. Ya harus ada yang dipilih. Nanti Oh, harus kalau ngikut ada. semua ya susah. Oh, boleh Pak. Kalau menurut saya Pak Agus Sulistiono, Pak. Oke, polling kedua Pak Agus Sulis. Lanjut, Kakak Nur Asrawati. Halo. Halo, Ya, Kak, siapa Kak kira-kira nih polling selanjutnya untuk ketua ini? saya Pak Yandi. Pak Yandi. Pak Yandi nih. Kandidat ketiga Yandi. Kak Iwanto. Halo Kak Iwanto. Apakah orangnya ready di belakang layar Kak Iwanto? Halo. Oke, Kak Iwanto ini siapa nih kandidat yang dipilih untuk ketua ini kira-kira ini? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus Ya. 2 suara. Oke, lanjut. Ini Kak Nanang Sutoyo ada 2 akun. Kak Yandi. Apakah milih namanya sendiri nih Kak Yandi ini? Kalau saya yang milih banyak pengalamannya itu Pak Nanang Sutoyo, Pak. Oke, Pak Nanang Sutoyo kita masukkan list. Nah, Nanang Pak Nanang Sutoyo. Sutoyo. Pak Nanang tuh mantap loh, Pak. Luar biasa ini. Oke, Kak Harno Wiranata. Halo Kak Harno. Kak Harno. Halo Kak Harno. Sepertinya Kak Harno belum bisa masuk. Terus kita list lagi Kak Sudirman. Halo. Kak Sudirman. Pak Sudirman dipanggil. Ya Pak, Ya, Kak Sudirman nih siapa kira-kira nih yang dipilih jadi ketua kelas kita di antara peserta yang ada? Tadi Kak sudah Nanang. ada Kak Arno, Kak Agus, Kak Yandi, dan Kak Nanang. Jadi siapa nih? Kak Nanang. Kak Nanang. Oke, Ya. Kak Nanang menyamai perolehan Kak Agus 2 suara ini. Kita lanjut yang belum saya tanya tadi. Yogi, Kak Yogi selamat datang nih. Kak Ya, Nanang. selamat datang. Saya juga maaf baru gabung. Ya, tidak apa-apa. Siapa yang dipilih ini? Maaf juga sebelumnya Kak. Cuman saya dari list nama-nama orang itu kebanyakan dari kerumutan nih. Kebetulan saya sendiri kayaknya dari Pegalan Lesung. Jadi saya pun kurang tahu. Nah. Oh gitu. Jadi di sini sudah ada Kak Arno 1 suara, Kak Agus Sulis 2 suara, Kak Yandi 1 suara, Kak Nanang Sutoyo sudah 3 suara. Atau mau dijadikan 4 suara Kak Nanang ini? Ini lah, kita genapkan Kak Nanang. Genapkan aja Pak. Pak Nanang, Pak. Ya.
Pak Nanang aja Ya, gini. Kak Nanang Sutoyo. Nggak Ini bahaya lah berdasarkan kayak hasil gitu. kesepakatan ini, Aduh. Kak Nanang Sutoyo kita nobatkan menjadi ketua kelas. Ya, saya Jadi nanti tenang aja Kak Nanang. Setuju sekali tuh Pak. Ya, untuk ketua kelas ini tidak begitu sulit, cuma mengingatkan rekan-rekan saja untuk masuk ke dalam room meeting. Terus mengorganisir nanti mana tahu mau bikin baju seragam ketika tatap maya, mana tahu ke kawan-kawan, ataupun nanti tentang ada keluhan-keluhan kawan nanti yang dikeluhkan tentang BGP PKG ini bisa nanti dengan Pak Nanang, nanti Pak Nanang bisa berkomunikasi dengan saya. Itu saja. Untuk terakhir kita akan mengambilan absen screenshot, dimohon untuk mengaktifkan kamera seluruhnya. Kak Sudirman, Kak Iwanto, Kak Yandi, dimohon untuk mengaktifkan kameranya nanti biar nampak semuanya. Pak Ketua Kelas boleh untuk mengambil screenshot pertemuan kita ini. Kita tengok dulu orangnya. 1, 2. Belum. Cuman aja. Mohon izin, yang bisa lah bantu. Kita kelas dulu. Ketua kelas panik. Kelas panik. Ini kalau dari HP kayaknya lebih mudah screenshotnya. Kalau dari komputer juga bisa. Oke, saya ambil dulu satu print screen untuk buktinya. Ini 6 orang lainnya. Atau ada kakak-kakak lain yang bisa membantu untuk mengambil screenshot pertemuan kita, nanti boleh dikirimkan di grup saja. Biar saya Pak aktifkan dulu nomor ketua kelas Pak Nanang. Aktifkan kameranya dulu. Biar saya ambilkan Pak Nanang, mewakili Pak Nanang. Gimana Kak Yandi? Aktifkan kameranya Pak. Biar Kamera ini. Oke, senyum Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Yandi, nanti boleh di-share di grup tentang pertemuan kita yang pertama, dan terima kasih kakak-kakak hebat semua atas partisipasinya hari ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya nanti kita bisa lengkap seluruhnya berkumpul dan bisa berkolaborasi dalam mensukseskan PKG PJOK ini. Saya stopkan untuk record roomnya dulu. Kak Desi baru bergabung apa ya? Kak Desri baru bergabung apa ya Kak? Kak Desri bergabung, boleh diulang kembali untuk Dia diulang. screen. Diulang Kak Yandi. Sudah. Kak Yandi, boleh diulang untuk screen shot untuk Kak Desrinya. Betul nggak? Ya. Oke, sudah Kak Andi? Oke. Belum Kak, Kak. Bentar. Saya nengok muka Kak Nanang dua nih kayak kaki Bunshin no Jutsu aja di Naruto ini. Bisa login dari 2 akun kayak Kak Nanang ini. Memang ketua kita nih luar biasa ini.
Mungkin ada yang lain yang bisa membantu untuk screenshot biar mempercepat. Iya, tolong dibantu. Gimana ini? Oke, ini sudah saya print dan buktinya sudah ada. Nanti di catatan tim kami. Selamat sore dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali kakak-kakak. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kemungkinan itu di hari Rabu. Bisa nanti kita atur kesepakatan apakah hari Rabu pagi atau Rabu siang. Cuman kemungkinan karena saya jadi panitia kemah akbar, kemungkinan itu nanti hari Rabu pagi kita adakan. Kemungkinan itu jam 10 pagi untuk kita adakan. Oke, kakak-kakak izin untuk live, silakan kembali ke aktivitas sedia kala. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, direkam mana? Kamu bisa rekam nak? 1 menit 37 detik. Apa ya? 1 jam 37 menit. Oh, foto tadi dia aja rekamannya, Pak. Dia aja rekamannya. Enggak, ada masih rekam. Oh, sudah. Bisa live pula. Live untuk apa lah? Enggak, kita loh. Pak Sudir. Aman Kak Sudir. Aduh. Laptopku sampai nggak bisa keluar ini Pak Nanang. Wah, kayaknya udah kompakan nih kayaknya nih. Yang gitu kalau ya. Sama-sama, semua sama-sama belajar. Iya. Setuju. Hari apa lagi, hari Rabu ya untuk apanya? Infonya ya Rabu. Rabu nanti disesuaikan Selamat lagi dengan jadwal di sini. kelas. Aduh. Maunya yang dari Pangkalan Lesung maunya. Oh, Yang paling jauh, jadi kan kalau apa kan nggak ada yang apa kan, oh seperti ini gitu kan. Ini udah kompakan pula ya, yang kerumutan. cocok itu Pak Nanang tuh. Pak Iwan tuh aja lah, nah. Pak Nanang ya cocok tuh. Pak Yandi, apanya yang hang? Laptopnya atau HP-nya? Laptop Pak. Ini sekarang menggunakan laptop. Iya. Iya. Udah. Saya laptopnya kameranya nggak berfungsi. Cuman ini nampilkan ke semua terkait. Kamera zoomnya nggak berfungsi nih Pak. Jamnya nggak berfungsi, Pak Sudir. Ini nggak mau dia. Ini kan pakai aplikasi nih Pak, laptop. Aplikasi. Cuman untuk menampilkan ke semua peserta itu nggak dapat belum. Pengaturannya itu. Iya, Bu, saya pulang lagi Bu Haji. Nah, di sini aja mendung nih sekarang nih, mati lampu pula nih. Di Indragiri Hilir, di Tembilahan. Oh, Tembilahan ini. Iya. Kegiatan di Tembilahan.
yang apa itu ya? Iya. Pemuka itu ya. Iya. Nginep di mana, Pak? Di apa Puri? Apa? Telaga Puri. Ah. Cepet deh. Sampai tanggal 27 mabuk lah di ruangan terus. Mati aja, Pak. Aja. Hah? Nikmati aja. Ini nggak ada kegiatan di sana? Ada. Oke ini. Kegiatan ada, cuma tadi kan ibaratnya komunikasi dari awal kan, ini ada kegiatan yang berbarengan. Ya alhamdulillah dapat izin untuk mengikuti ibaratnya on kamera, agak menjauh dari kegiatan. Tolong. Kak Sudir di mana nih? Di sekolah atau di rumah nih? Olah. Pulang lagi apa lagi? Ya pulang bentar lagi lah. Belum selesai kok. Oh iya. Itu yang berkaitan dengan tadi sampaikan Kak fasilitator tadi untuk berkaitan baju bagaimana? Mau dibuat apa tidak? Ini kayak sambil bincang-bincang apalah untuk baju. Mau dibuat apa tidak? Serang ikut. Saya setuju tuh, Pak. Iya, saya setuju. Iya. Kalau setuju ya bagus setuju. Kita nanti pertemuan selanjutnya aja kita bahas, Pak, sama apanya. Ya, bajunya kayak mana gitu. Ya mungkin yang sering-sering membuat itulah itu yang pasti yang paham. Enggak, kadang kan ada yang kayak bahan baju kayak baju training ke lengan panjang. Nah, ada yang berbentuk kayak kostum bola kan gitu. Nanti bahas aja ya nanti. Ya di pertemuan berikutnya setelah materi ada apa virtual seperti ini kita bahas lagi. Ini kan kayaknya nggak lengkap juga formasi untuk sore hari ini kayak. Enggak. Ya, Pak. Kalau saya lebih setuju kayak gimana? Kalau saya lebih setuju kalau untuk bikin baju yang kayak baju olahraga itu kayak baju sepak bola atau apa kan yang tapi kita cari yang berkerah gitu. Sesuai. PKG PJOK tuh yang mahal labelnya tuh. Iya betul. Orang-orang istimewa tuh, orang-orang hebat yang terpanggil tuh. Oke. Tak semuanya. Dah. Ya, Pak, saya duluan, Pak. Oke, terima kasih untuk apanya. Ya, mohon izin. Tunggu aja informasinya dari ketua kelas. Mohon izin kalau ketua keluar. Oke, kalau apa share di grup aja. Oke, ya Pak. Oke, yuk, thank you. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti fotonya ya Pak, yang screenshot tadi kirim ke grup. Siapa tuh yang screenshot tadi? Oke, siap. Pak, sebelah nanti minta sama dia. Kalau menggunakan HP nggak nampak semua ada apanya. Oke, mohon izin semuanya kakak-kakak, mohon izin live dari room.